media sosial ini kan kadang-kadang datang dan pergi, status apa segala macam, kemudian makanan nih. Ini kan menggoda banget ini ya di dalam konteks Ramadan ya. Belum lagi misalnya tawaran pinjol, lalu ini mau pulang kampung. Ini gimana Pak? Ini ada ini loh Pak. Gitu gimana Ge ya? Harus banyak-banyak auzubillah, membaca doa auzubillah min pinjol. Saya berlindung kepada Allah dari pinjol. Nah, ini pinjol ini selain juga merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram. Pinjaman online yang ya tentunya yang tidak berbasis syariah, yang lumrah banyaknya. Pinjam meminjam dalam agama boleh saja. Pinjam meminjam, tapi pinjam meminjam yang terjadi di situ akad-akad yang berseberangan dengan syariah itu menjadi haram. Jadi bukan pinjamnya yang haram, tapi pinjaman yang sistemnya tidak sesuai dengan syariah. Yang syariah tentunya terkontrol oleh otoritas jasa keuangan OJK dan juga dikontrol juga oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, itu sudah ada juklak di sana ya. Sudah ada para pakar-pakar di sana. Nah, dari situ itu menjadi sekarang pinjol juga harus bisa-bisa ditahan. Yang kedua, judol itu yang jelas haramnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau pinjol mungkin masih bisa ada yang halal kalau sesuai dengan syariah ya kan. Tapi kalau judol namanya juga udah judi. Ya, nggak boleh. Itu udah pasti. Nah, karena nanti top up terus rupanya barangnya dijual semua. Ini kayak tahu aja nih. Ya, tapi kadang-kadang itu kan semua kadang-kadang katanya tergantung niatnya. Saya pinjam untuk niatnya membahagiakan keluarga. Nah, gitu gimana, Ki? Niat itu harus berbanding lurus dengan keinginan Allah. Lurus dengan keinginan ya, Allah. artinya kalau harus berbanding lurus dengan bahwasanya Allah ataupun syariat agama kita mengatakan itu boleh, maka boleh-boleh saja peminjaman yang berdasarkan syariat. Ada sekarang lembaga-lembaga yang memang kompeten di situ, mengawasi, memberikan arahan, diawasi oleh dewan-dewan pengawas syariatnya. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau judol, nah itu sudah dari awal sudah nggak boleh lah ya. Karena susahnya apa? Godaannya itu ada di dirinya. Jarang pemirsa yang dirahmati Allah orang bisa kembali sadar daripada judi online kecuali itu dari dirinya sendiri. Coba susah selama ada barang yang bisa dijual top up terus ya kan. Nungguin Zeus terus. Kita akan ngomong tentang hari turunnya Al-Quran. Nah, 1000 bulan, malam 1000 bulan. Nah, ini gimana Ki? Ini kan 1000 bulan jadi kadang-kadang jadi inceran ini. Mending dapat ini aja nih, aman 80-an tahun. Ya, jadi sholatnya di rapel semua di situ kan udah berbalas sebenarnya. Gimana? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala step by step ke buminya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunnya ke sama dunia itu segelontongan. Maksudnya gimana itu? Segelontongan itu bukan bahasa Jawa. Gelontoran. Satu bundel. Oke. Tapi turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam bentuk step by step, sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa dan tidak runut dari Al-Fatihah. Tentunya runutnya itu dari Al-Alaq, Iqra terus. Jadi kadang-kadang satu surat itu turunnya diberi lokasi. Ini perlu penjelasan para pemirsa. Jadi Quran itu turun sesuai dengan kondisi. Disebut dengan bahasanya itu tadrijian, sedikit step by step sesuai dengan kondisi. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Yang mulia apa? Al-Qur'an yang mulia atau Ramadannya yang lebih mulia? Nah, itu kita awam bingung juga ini ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya mulia. Maka Ramadan itu tambah kemuliaannya, selain bulan yang penuh kemuliaan, juga di bulan itu diturunkannya
Al-Quran sebagaimana dalam ayat yang tadi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan pada malam Lailatul Qadar lah itu selain turunnya Al-Quran, di mana takdir Allah Subhanahu wa taala ditetapkan, maka para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, upayakan di malam-malam yang ganjil, di malam-malam akhir 10 akhir Ramadan ya. Di malam akhir 10 yang ganjilnya dijaga. Nah, di malam-malam terakhir 10, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa juga, ya banyak ulama yang mengatakan itu pada malam 27 atau 29. Nah, kenapa kita harus jaga? Karena memang Pak, ketika semangat Ramadan itu adanya di awal, masjid itu rame. Ya kan? Kondisi keimanan masih menanjak. Mulai 15, mulai tuh masjid sudah banyak kemajuan, barisannya kemajuan. Turun terus ke bawah. Nah, di posisi itulah sebenarnya di mana-mana karunia Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Dari situlah orang-orang yang terpilih, mereka akan berada selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika banyak orang yang imannya atau posisinya sudah sibuk. Mungkin ada yang pulang kampung. Nah, bagi pemirsa yang pulang kampung, itu upayakan juga ketika di mobil pun ya berupaya untuk beribadah. Sebentar Kiai, sebelum situ kan kadang-kadang itu kita target ya. Boleh nggak sih Kiai, orang itu menarget Lailatul Qadar. Jadi malam-malam sebelumnya santai aja, begitu 10 hari terakhir, wah fokus nih gitu. Gaskeun. Pada 10 terakhir dikencengin. Boleh nggak narget kayak gitu tuh ya? Boleh saja. Memang justru dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu pada malam-malam terakhir justru kita boleh menarget. Tapi tujuan disembunyikannya Lailatul Qadar adalah supaya ibadah kita stabil dari awal sampai akhir. Karena Lailatul Qadar itu bisa jadi di awal, dia udah tunggu di akhir. Loh kok tiba-tibanya keluarnya di tanggal 3?